Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pelatihan perkembangan peserta didik, sampailah kita pada materi perkembangan fisik dan emosional, yang mana pada perkembangan fisik dan emosional merupakan perkembangan yang terlihat oleh kita, yang nampak pada anak ataupun pada peserta didik secara langsung, yaitu karakteristik perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Di antaranya, pertumbuhan fisik pada periode ini cenderung lambat dan relatif seragam sampai pada sekitar 2 tahun menjelang masa puber. Perkembangan fisik pada masa awal sekolah dasar, yang mana pertumbuhan fisik pada masa ini di samping memberikan kemampuan bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas baru, juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dan kesulitan secara fisik dan psikologis bagi mereka. Pada masa ini merupakan masa ideal belajar keterampilan motoriknya. Lalu pada masa ini juga masa ideal untuk tumbuhnya keterampilan manipulatif, membuat kerajinan dari benda-benda yang dapat dimanipulasi, lalu memainkan instrumen musik. Mereka sudah mulai terampil dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan memanipulasi. Selanjutnya, pada masa puber, sebenarnya pada masa ini perkembangan manusia itu tidak begitu memiliki tempat yang jelas. Masa-masa hadirnya tidak bersamaan, lalu berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Sama laki-laki pun memiliki perbedaan kapan masa anak itu pertama kali bisa dikatakan sebagai masa puber. Namun pada pertumbuhan fisiknya itu mulai terlihat nantinya adanya perbedaan-perbedaan pertumbuhan yang sering dibahas pada masa pembelajaran di kelas 6. Itu sudah mulai dibahas jika di kelas 6 sekolah dasar, seperti perkembangan fisik yang berupa perkembangan fisik primer, lalu perkembangan fisik sekunder. Di antaranya, jika perkembangan secara primer itu mulai mengalami proses menstruasi bagi wanita, dan bagi laki-laki mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan sel-sel spermanya dengan mengalami mimpi basah. Nah, setelah mengalami dua proses tersebut, maka perkembangan fisik pada masa puber ini semakin nampak perbedaannya, seperti tumbuhnya jakun, lalu rambut-rambut di sekitar tempat-tempat tertentu pada anak-anak, lalu dada menjadi lebih bidang, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi wanita itu terlihat secara fisik, perkembangan secara fisiknya seperti tumbuhnya lemak di beberapa tempat tubuh, lalu tumbuhnya juga rambut di beberapa tempat tubuh tertentu, lalu suara menjadi lebih berubah, tidak cempreng lagi seperti itu, lalu beberapa bagian tubuh juga lebih menonjol. Jadi pertumbuhan ataupun perkembangan fisik ini sudah mulai terlihat berbeda dengan jenjang sebelumnya, dan pertumbuhan ini semakin matang, dan nantinya
menjadi pertumbuhan yang sama dengan jenjang dewasa. Dan ini sudah tidak sama lagi dengan anak-anak. Jadi ada pertumbuhan sekunder dan ada pertumbuhan primernya. Selanjutnya pada masa puber ini juga menjelang masa anak-anak remaja dan dewasa, maka itu ada pertumbuhan proporsi tubuh yang mulai menyesuaikan dengan kondisi tubuh yang semakin meninggi, lalu fisik yang semakin kuat, tulang-tulang yang memanjang, dan lain sebagainya. Jadi proporsi bentuk tubuhnya sudah berbeda. Dahi mungkin semakin melebar, bibir juga semakin melebar dan lain sebagainya. Leher semakin jenjang. Jadi bentuk proporsi tubuhnya itu sudah jauh berbeda dengan proporsi tubuh anak-anak di usia sekolah dasar ataupun usia sebelum sekolah dasar. Jadi dalam pertumbuhan masa puber, proporsi tubuh juga mengalami penyesuaian. Berkenaan dengan semakin bertambah tingginya tubuh, lalu semakin panjang pastinya tulang-tulang, lalu bentuk badan juga menyeimbangkan otot dan tulang tadi. Jadi proporsinya semakin berbeda. Lalu dalam pertumbuhan dan perkembangan secara umum nantinya akan ada istilah nurtur dan natur. Yang jadi pertanyaan, apakah perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu lebih dipengaruhi secara lingkungan, nurtur, atau memang sudah menjadi bawaan atau natur? Isu natur dan nurtur dalam psikologi perkembangan berkaitan dengan pertanyaan apakah individu berasal dari pembawaan genetik atau dari pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Ada ahli yang menyatakan bahwasanya pembawaan genetik itu lebih mempengaruhi atau lebih kuat pengaruhnya terhadap diri ataupun perkembangan anak. Ada yang menyampaikan juga bahwasanya lingkungan itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap anak, bahkan lebih kuat dari pembawaan genetik itu sendiri. Nah, di sini yang terpenting bukan mempersoalkan yang manakah keturunan atau lingkungan yang paling banyak mempengaruhi keberadaan siswa, melainkan bagaimanakah atau dengan cara apakah natur dan nurtur ini bisa berinteraksi. Menurut Anastasia, pertanyaan bagaimanakah ini menunjukkan adanya interaksi saling mempengaruhi antara natur dan nurtur. Jadi nantinya akan tampak pada individu-individu anak itu ada yang lebih unggul secara bawaan, ada juga yang lebih unggul karena pengaruh dari lingkungan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana agar anak-anak yang memiliki keunggulan dari bawaan tersebut bertambah kemampuannya berkat dari pengalaman bersama dengan lingkungannya. Lalu bagaimana anak-anak yang unggul karena pengaruh dari lingkungan itu dapat ditingkatkan kemampuan individunya sehingga semakin berkembanglah kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Sehingga antara lingkungan dan keturunan itu saling berhubungan untuk membentuk kepribadian atau perkembangan dari para peserta didik. Implikasi dari perkembangan peserta didik mengenai fisik ini dalam pembelajaran diantaranya adalah memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan fisik para siswa. Jadi guru harus memfasilitasi
siswa-siswanya untuk dapat mengembangkan potensinya berdasarkan keberadaan fisik masing-masing, serta mengantisipasi adanya bullying yang paling sering terjadi disebabkan oleh kondisi fisik dari para siswa. Selanjutnya, faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan fisik. Nah, selain daripada faktor genetik tadi, yang perlu dipahami di sini adalah faktor lingkungan itu akan mempengaruhi perkembangan fisik para peserta didik. Jadi, lingkungan belajar yang berpotensi untuk mengembangkan perkembangan fisik peserta didik agar menjadi lebih positif itu dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Lalu mendorong siswa untuk menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan fisiknya. Selanjutnya, pemahaman dan memberi penjelasan akan pentingnya gizi yang sehat, baik kepada peserta didik atau kepada orang tua, atau bisa diadakan semacam seminar dengan mendatangkan para ahli di bidang gizi atau di bidang kesehatan untuk menyampaikan pemahaman akan pentingnya gizi yang sehat bagi perkembangan anak. Lalu, adanya media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, serta bisa menstimulasikan fisik dan psikomotorik anak. Jadi harus kita fasilitasi agar dalam belajar yang sebenarnya mengedepankan yang mungkin sebenarnya mengedepankan kognitif tersebut, kita variasikan pembelajaran tersebut agar memicu pula perkembangan fisik dan psikomotorik anak. Karena dengan fisik yang kuat nantinya dengan kemampuan psikomotorik yang bagus itu akan berpengaruh juga pada kemampuan kognitif anak. Jika anak mungkin menderita sakit-sakitan atau kurang sehat dan sebagainya, itu akan menyebabkan penerimaan akan materi-materi di pelajaran itu tidak akan maksimal seperti itu. Selanjutnya, adanya ruang gerak atau ruang bermain fisik dalam pembelajaran. Nah, ini cukup penting untuk mengadakan adanya aktivitas fisik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, bermain sambil belajar. Nah, ini juga adalah hal yang tidak kalah penting yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya bisa dilihat gambar anak kecil yang mungkin dengan beragam pikiran dalam kepalanya. Apakah ini si anak marah, cemberut, ataupun berpikir? Nah, seperti itu. Yang jelas dahinya berkerut ya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pernahkah ataupun pertanyaan ini, emosi apa yang sering muncul kepada kita? Emosi apa sih yang sering muncul pada kita? Selanjutnya, apa yang menyebabkan emosi tersebut hadir dan muncul? Tentu Bapak dan Ibu bisa memikirkan apa sih yang membuat saya itu sering emosi, dan penyebabnya ternyata adalah ini, dan ini. Lalu kita pikirkan pula apa yang dilakukan ketika emosi tersebut hadir kepada Bapak Ibu. Mungkin membuat Bapak Ibu tidak bisa keluar dari rasa emosi tersebut. Jadi biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ini adalah prinsip dalam mengelola emosional, yang mana emosi ini dimiliki oleh setiap individu. Dalam usia berapapun, dalam jenjang apapun, semuanya memiliki emosional yang bervariasi dan berbeda-beda. Sangat unik perkembangan emosional ini. Lalu perlu kita pahami bahwasanya perjalanan hidup individu satu dengan lainnya itu tidak sama, sehingga
emosionalnya pun berbeda-beda. Anak yang berada dalam lingkungan mungkin sering mendapatkan tekanan, lalu sering memperhatikan hal-hal yang membangkitkan emosi dalam kehidupannya, maka akan terbawa pula dia kelak bahwasanya anak tersebut juga akan emosional. Lalu anak yang berada dalam lingkungan mungkin penuh dengan pengasuhan, pemberian pengertian, dan lain sebagainya, tentu akan berbeda pula perkembangan emosinya nanti ketika sudah dewasa. Begitu juga dengan anak yang selalu dibutuhi keperluannya, selalu dicukupkan keinginannya, selalu dituruti tanpa diberi pengertian, maka perkembangan emosionalnya pun akan berbeda. Selanjutnya, untuk memahami peserta didik ataupun memahami seorang anak bagi orang tua, memang kita perlu mengetahui apa yang anak-anak pikirkan dan apa yang anak-anak lakukan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mengetahui apa yang anak-anak rasakan ketika bersama dengan kita. Apakah mereka senang? Apakah mereka biasa-biasa saja? Apakah mereka tertekan? Atau mereka marah? Sehingga hal itu tampak dalam pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas ataupun dalam proses pembelajaran. Jadi yang lebih penting kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang peserta didik rasakan. Sehingga ketika kita sudah meraba kondisi peserta didik tersebut, kita bisa mengatur strategi pembelajaran dengan tidak mengabaikan kondisi emosional dari peserta didik. Mengapa? Karena hal ini cukup penting untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kita abai pada hal yang ditampakkan oleh siswa, misalnya mungkin siswanya sedang ada permasalahan secara pribadi, atau ada siswa yang mengalami pembulian dan lain sebagainya, atau mungkin sebelumnya ketika jam istirahat mereka saling olok-molok sehingga terbawa dalam suasana belajar, lalu kita secara dengan cara diktatornya misalnya dalam pembelajaran meminta anak untuk diam, semuanya harus diam, harus nurut. Nah, seperti itu. Apakah itu sudah cukup tepat untuk membuat mereka dapat menerima pelajaran dengan baik? Atau justru mereka hanya diam saja, tetapi dalam hatinya penuh dengan kegalauan, kegundahan, ataupun pemberontakan dengan cara kita mengelola suasana di dalam kelas, atau cara mengelola menghadapi anak-anak kita. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi diantaranya adalah kondisi fisik. Nah, ini cukup jelas, seperti kesehatan ataupun perubahan kelenjar. Anak mungkin yang sering sakit, lalu memiliki keterbatasan dalam hal fisik, psikomotorik, dan lain sebagainya, itu akan berbeda perkembangan emosinya. Lalu ketika anak-anak mengalami perubahan kelenjar, misalnya sudah memasuki masa puber, nah itu anak-anak akan emosional sekali, sangat sulit ditebak apa maunya, apa keinginannya, dan rasa-rasanya setiap pendapat ini mungkin yang dirasakan oleh orang tua, setiap pendapat yang diberikan, setiap penjelasan yang diberikan, mereka selalu saja menolak tanpa memikirkan terlebih dahulu. Nah, ini perkembangan emosi karena pengaruh perubahan hormon ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak di masa puber. Selanjutnya, kondisi psikologis juga mempengaruhi
seperti intelektual atau kegagalan yang berulang-ulang, serta kecemasan. Nah, anak dengan kemampuan intelektual yang lebih baik akan lebih pandai untuk mengelola atau memahami emosional diri sendiri ataupun emosional temannya. Seperti itu. Dibanding dengan anak yang kemampuan intelektualnya mungkin lebih lemah. Begitu juga kegagalan yang berulang-ulang tentu akan mempengaruhi perkembangan emosi. Seperti adanya trauma, gampang rendah diri, dan lain sebagainya. Itu juga dengan kecemasan yang membuat anak tidak akan percaya diri, lalu anak takut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan, atau semacam fobia. Kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi lagi adalah lingkungan berupa ketegangan, kekangan yang berlebihan, sikap pengasuhan yang tidak tepat, serta suasana yang otoriter, baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangan emosi dari peserta didik. Namun, berkaitan dengan perkembangan emosi ini, berikut adalah fungsi dan peran dari rasa emosi. Yang pertama, emosi merupakan bentuk komunikasi. Bagaimana hanya dengan wajah yang sumringah, lingkungannya akan tahu bahwasanya anak tersebut sedang dalam keadaan bahagia, dan mereka akan mudah melanjutkan semacam komunikasi atau interaksi ketika suasana hati itu terlihat dari mungkin raut, mimik, wajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, emosi juga merupakan sumber penilaian lingkungan terhadap diri. Anak mungkin yang tidak sabaran, anak yang mungkin temperamental, mudah marah, mudah tersinggung, ataupun mudah menangis, itu akan mendapatkan penilaian dari lingkungan. Oh, anak ini berarti cengeng, seperti itu misalnya. Anak ini tidak sabaran, anak ini ingin menang sendiri, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber penilaian lingkungan terhadap diri, itu merupakan peran dari rasa emosi. Sehingga mudah saja bagi orang lain itu untuk menilai dan menempatkan diri dalam pergaulan, itu bisa melihat dari sisi emosional yang dimiliki. Selanjutnya, akan mempengaruhi interaksi sosial. Sudah pasti orang yang pandai mengelola emosi akan mudah dalam bersosial, sedangkan mereka yang kurang pandai mengelola emosinya akan sulit ataupun ditinggalkan dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya, hal yang penting adalah bahwasanya tingkah laku yang sama dan dilakukan berulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, sebagai orang tua atau pendidik, ini harus memperhatikan bagaimana peserta didik atau anaknya itu bertingkah laku. Misalnya, ketika anak yang ketika tidak mengerjakan PR, dia menangis, terjadi satu kali, mungkin kurang diantisipasi oleh guru, lalu 2 kali, dan berulang terjadi, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi si anak, karena kurangnya tindakan segera untuk menetralisir kondisi tersebut. Jadi seharusnya kita harus bijak dalam menyikapi tindakan yang menyeleweng dari seorang anak berdasarkan dengan cara mengelola emosionalnya. Itu harus kita luruskan agar tidak menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik. Selanjutnya, kemampuan mengontrol emosi memang tidak dapat diwariskan, namun dapat dilatih, baik dalam lingkungan keluarga
ataupun dengan adanya pemahaman-pemahaman oleh guru, bimbingan dan lain sebagainya di sekolah. Jadi kemampuan mengontrol emosi itu dapat dilatihkan. Karena hal ini memiliki manfaat yang sangat besar sekali, menjadi bekal pokok bagi siswa nantinya ketika berada di lingkungan sosial yang lebih luas. Bagaimana dia bergaul, berteman, bahkan nantinya ketika sampai kepada sudah purna dari sekolah, masuk kepada dunia kerja. Itu kontrol emosi atau kemampuan mengelola emosi itu sangat penting. Daniel Goleman dalam Khadijah menyatakan bahwasanya kecerdasan intelektual hanya berpengaruh sebanyak 20% terhadap keberhasilan seseorang. Sedangkan 80%-nya dipengaruhi oleh apa yang disebutnya emosional intelijen. Orang-orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik akan mudah dalam berkolaborasi, akan mudah dalam menerima masukan, akan mudah dalam memperbaiki diri dan lain sebagainya. Sehingga disebutkan sampai 80%-nya itu dipengaruhi oleh emosional intelijen. Bagaimanakah bentuk emosional intelijen itu? Di sini mencakup ketekunan, optimisme, disiplin, motivasi yang tinggi, kemampuan untuk berempati kepada sesama, kemampuan berinteraksi sehingga mudah diterima oleh lingkungannya, serta mampu berintegrasi, tidak terlalu kaku dalam mempertahankan prinsip yang ada dalam diri sendiri, namun tetap dapat menyaring mana yang baik, mana yang bisa diikuti, dan mana yang harus dihindari. Jadi mudah berintegrasi ketika dirasa yakin bahwasanya tempatnya untuk berintegrasi tersebut telah benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Adapun implikasi dari perkembangan emosional peserta didik, hal yang dapat dilakukan oleh para pendidik di dalam pembelajaran diantaranya adalah iklim kelas yang bebas dari ketegangan. Ciptakan suasana kelas yang rileks. Selanjutnya suasana kelas yang memfasilitasi kondisi peserta didik untuk nyaman dalam menerima materi. Jauh dari ancaman-ancaman, jauh dari tekanan, jauh dari pemberian tugas-tugas yang dirasa tidak mampu mereka lakukan dan lain sebagainya. Selanjutnya, perlakukan individu dengan mengedepankan ataupun memperhatikan harga dirinya, menghargai hasil karya yang mereka ciptakan, meskipun karya tersebut sederhana, tetapi sebenarnya kita bisa tetap mengangkat hal-hal yang positif dari karyanya. Misalnya mungkin kelemahan dari karya siswa dalam menggambar adalah desain warna yang kurang menyatu dan lain sebagainya. Kita bisa memfasilitasi terlebih dahulu dengan memuji ternyata proporsi gambar mereka sudah bagus, detailnya sudah menyerupai gambar aslinya. Selanjutnya peletakan posisinya sudah cukup bagus dan lain sebagainya. Barulah kita sampaikan ini akan lebih baik lagi jika untuk warna dibuat lebih begini dan sebagainya. Itu adalah cara menghargai hasil atau karya dari peserta didik yang bisa kita terapkan. Lalu menumbuhkan kecerdasan emosi. Dalam setiap kesempatan kita berusaha untuk menanamkan kepada mereka untuk lebih dapat meredam jika ingin menumpahkan rasa emosionalnya kepada orang lain. Selanjutnya, pemahaman bahwasanya
usia anak memiliki masa puncak emosionalitas yang berbeda-beda, dan puncaknya adalah pada masa remaja. Bagaimana pada masa remaja pemberian motivasi atau pemberian pemahaman masalah atau pemberian nasihat itu berbeda dengan cara kita menyampaikan di jenjang sekolah dasar. Begitu juga di jenjang SMA. Perbedaan-perbedaan ini perlu dipahami sehingga siswa merasakan perbedaan pula pada penyampaian guru. Di jenjang masa-masa puber ini, siswa tidak akan suka lagi ketika diperlakukan seperti masih anak-anak, karena mereka tidak lugu lagi, mereka telah lebih bisa memilih dan menilai, dan juga merasakan bahwasanya mereka perlu untuk lebih dihargai. Selanjutnya, perbedaan penanganan emosional peserta didik usia dasar dan usia menengah. Lalu, faktor lingkungan, keluarga, dan teman sebaya dalam kematangan emosional. Ketika ada siswa yang mengalami permasalahan dalam perkembangan emosionalnya, kita tidak serta-merta menilai ini dari satu sisi, tetapi kita perlu melihat bagaimana lingkungannya, keluarganya, bagaimana teman-temannya membentuk kematangan emosionalnya. Jadi pemberian tindakan kepada siswa itu dilakukan setelah menilai faktor-faktor yang ada, melihat dari faktor-faktor yang ada di lingkungan siswa, faktor-faktor yang membentuk karakter siswa tersebut, sehingga pemberian tindakan kepada siswa itu akan lebih tepat. Bisa jadi siswa yang emosional tersebut dapat diredam cukup dengan mungkin nasihat dari teman sebaya yang sangat digandrunginya. Mungkin masukan dari rekan-rekannya itu lebih masuk bagi dia dibanding nasihat dari seorang guru, misalnya seperti itu. Atau bisa jadi anak yang emosional tersebut mungkin tidak mempan dengan masukan dari rekan-rekannya, mungkin akan lebih masuk lagi ketika pemberian nasihat itu disampaikan oleh ayah, ibu yang sangat disayanginya, atau mungkin justru penyampaian itu datang dari seorang kakak yang sangat dikaguminya, dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi kita para pendidik untuk memberikan tindakan ketika anak mengalami permasalahan pada emosionalnya. Demikian pembahasan mengenai perkembangan fisik dan perkembangan emosional pada peserta didik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.